Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang mana apabila kita mencoba untuk menghitungnya, maka sama sekali kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara sekian banyak kenikmatan tersebut, kenikmatan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan nikmat Islam, yang mana dengan kedua nikmat ini, apabila kita beriman dengan iman yang sesungguhnya, apabila kita berislam dengan Islam yang sesungguhnya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan kita terhindar dari murkanya. Dan dengan begitu semoga kita bisa memasuki jannahnya dan terhindar dari siksa nerakanya. Kemudian selawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'at tabi'in, dan kepada seluruh pengikut beliau hingga yaumil qiyamah kelak. Dan semoga kita semua termasuk di antara mereka yang beruntung mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sangat lengkap, yang menjelaskan dari ujung sampai ujung. Yang kemudian Islam juga mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Di antaranya adalah bagaimana supaya kita senantiasa memakan makanan yang halal lagi thayyib dan menghindari daripada memakan makanan yang haram. Banyak sekali hadis-hadis atau dalil daripada Al-Quran yang memerintahkan bagaimana supaya kita memakan makanan halal dan menjauhi daripada makanan yang haram. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala itu baik. Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, tidak menerima
kecuali yang thayyib, kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu." Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya untuk senantiasa memakan makanan yang halal dan menghindari yang haram. Banyak sekali kemudian contoh-contoh daripada para pendahulu kita, bagaimana mereka senantiasa berusaha untuk menghindari yang haram-haram dan mencukupkan diri dengan yang halal-halal saja. Di antaranya adalah kisah yang masyhur yang sampai kepada kita, yaitu kisahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahwasanya pada suatu hari Abu Bakar dibawakan makanan oleh pelayannya. Beliau pun menyantapnya. Lantas ditanya oleh sepelayan, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau tahu makanan apa itu? Apakah engkau tahu makanan itu?" Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Memangnya makanan apa itu?" Dijawab oleh si pelayan, "Pada zaman jahiliyah aku biasa beramal untuk seseorang. Aku sendiri tak mumpuni soal ramalan sehingga aku sering mengelabuinya. Saat itu pun orang itu datang menemuiku dan memberiku makanan itu, dan makanan itu pula yang engkau makan." Kemudian apa respon Abu Bakar? Mendengar demikian, Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung memasukkan jarinya ke mulut dan memuntahkan semua yang sudah masuk ke dalam perutnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lihat bagaimana upaya Abu Bakar menghindari diri beliau daripada makanan yang haram, sampai-sampai memasukkan jarinya ke mulutnya dan memuntahkan kembali apa yang sudah terlanjur beliau makan. Kenapa demikian? Karena ketika kita telisik dalil-dalil baik dari Quran maupun hadis, akibat daripada memakan makanan yang haram, maka akibatnya sangat mengerikan, sangat banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama, bahwasanya terbiasa mengonsumsi makanan-makanan yang haram itu menyebabkan doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan pintu langit tertutup daripada doa-doa kita, akan menyebabkan doa kita terabaikan. Hal ini sebagaimana yang kemudian diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa saya terkabul." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah." Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan terkabulkan. Di dalam hadis lain diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang yutilus safar, yang sedang melakukan perjalanan jauh, asy'atha akbar, yang kemudian rambutnya menjadi kusut, mukanya berdebu, yamuddu yadayhi ilas sama, ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian orang tadi menengadahkan kedua tangannya ke langit dan kemudian mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram." Padahal makanan yang dia konsumsi adalah makanan haram, minuman yang dia minum adalah minuman yang haram pula, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram, dan mulutnya disuapkan dengan sesuatu yang haram. Kemudian apa kata Nabi? Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin orang tadi bisa dikabulkan doanya? Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini menjadi pengingat penting bagi kita, yang mana di dalam Islam doa itu adalah senjatanya kaum muslim. Ketika senjata sudah tumpul, maka apalagi yang bisa kita andalkan? Karena sungguh doa adalah sesuatu yang sangat penting. Maka jangan sampai kemudian doa kita tumpulkan
kita tumpulkan karena penyebab diri kita sendiri, yaitu memakan makanan yang haram. Kemudian akibat yang kedua daripada mengonsumsi makanan-makanan yang haram adalah bahwasanya hal itu dapat mengeraskan hati. Apabila seseorang begitu sulit menerima kebenaran, mudah marah, bengis, bisa jadi yang bersangkutan adalah suka memakan makanan yang haram, suka memakai makanan yang haram, suka meminum minuman yang haram. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir, dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram tadi, terdapat perkara-perkara syubhat yang banyak tidak diketahui oleh banyak manusia. Faman ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka siapa yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga lidinihi wa 'irdihi, telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang bermain-main dengan perkara syubhat, siapa yang terjatuh terhadap perkara yang syubhat, maka lambat laun dia akan terjatuh pula kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yarta'a fih. Seperti halnya pengembala yang mengembala di sekitar daerah larangan, yang mana dikhawatirkan suatu waktu hewan gembalaannya masuk ke daerah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap penguasa itu memiliki daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Dan ketahuilah bahwasanya daerah larangan Allah adalah apa yang kemudian Allah haramkan. Wa ala wa inna fil jasadi mudghah. Dan ketahuilah bahwasanya di jasad ini terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tadi salah, benar, baik, maka akan baik pula seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging tadi rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya hal tersebut adalah hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, fihi tanbih ala ta'zim qadr al-qalb wal hathu ala salahih wal isyarah ila anna li tibil kasbi atharon fih. Dalam hadis ini ada peringatan tinggi, ada peringatan akan tingginya kedudukan hati dan perintah untuk senantiasa menjaga kebaikan daripada hati tadi. Dan juga adanya isyarat bahwasanya penghasilan yang baik akan membekas terhadapnya. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, apa yang harus dilakukan agar hati mudah menerima kebenaran, bisa sabar? Maka kemudian beliau menjawab, bi'aklil halal, yaitu dengan memakan makanan yang halal. Masyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lemahnya hati, rusaknya hati sudah patut untuk kita hindarkan. Karena tadi ketika hati sudah menjadi rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota badan kita. Maka ini bisa menjadi sanggahan terhadap orang yang apabila kita tegur, kemudian dia menjawab, ketakwaan itu letaknya di hati. Maka jawaban yang mudah untuk orang ini adalah hadis tadi, bahwasanya hati itu apabila baik maka akan baik pula seluruh anggota badan. Maka dia tidak akan mudah melakukan kemaksiatan. Bagaimana mungkin dia mengklaim hatinya baik sedangkan anggota badannya melakukan kemaksiatan? Dan di antara kemaksiatan tadi adalah memakan makanan yang Allah haramkan. Kemudian akibat ketiga
daripada mengkonsumsi makanan-makanan yang haram adalah bahwasanya hal tersebut dapat menyebabkan seseorang berat untuk melakukan ketaatan. Mau tahajud berat, mau salat tepat waktu pada waktunya berat, mau berpuasa berat, mau qiraatul Quran berat, dan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Beliau berkata, "At-ta'ah khazanatun min khazainillah." Ketaatan adalah salah satu dari sekian simpanan-simpanan Allah. Illa anna miftahad du'a. Lubang kuncinya adalah doa. Wa asnanuhu luqmul halal. Adapun anak kuncinya adalah kunyahan yang halal. Kemudian selain menyebabkan berat melakukan ketaatan, hal ini juga menyebabkan seseorang sangat susah untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya, sedangkan cahaya tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Itu pula yang kemudian pernah dikeluhkan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya Imam Waqi'. Sebagaimana yang populer dalam sebuah syairnya, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi." Aku mengeluhkan buruknya hafalanku kepada Imam Waqi', kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menyarankan kepadaku untuk meninggalkan maksiat, dan beliau berkata, ketahuilah, ilmu ialah cahaya, sedangkan cahaya Allah tak diberikan kepada ahli maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walau dalam syair tadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak menyebutkan sulitnya menerima ilmu akibat makan makanan yang tidak halal, tapi dapat dipahami bahwa makan makanan yang tak halal itu termasuk perbuatan maksiat. Maka daripada itu, makanan tak halal, makanan yang haram, kemudian kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, dan perbuatan dosa secara umum juga berdampak pada malasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah dirasakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau rahimahullah mengatakan, "Aku terhalang menunaikan qiyamul lail selama 5 bulan karena satu dosa yang telah aku perbuat." Bayangkan, Imam Ats-Tsauri, salah satu tabi'in terkemuka, hanya gara-gara melakukan satu dosa, kemudian beliau susah melaksanakan qiyamul lail selama 5 bulan. Bagaimana dengan kita yang terbiasa dengan dosa? Bagaimana dengan kita yang kesehariannya mengkonsumsi makanan yang halal, yang pakaian kita hasilkan daripada harta yang haram, dan juga minuman kita ambil daripada yang haram? Maka bagaimana mungkin kita bisa mudah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian perkara yang keempat daripada akibat memakan makanan yang haram adalah bahwasanya hal tersebut merupakan perkara yang mendekatkan ke siksa neraka. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau SAW bersabda, "Kullu lahmin wa damin nabata min suhtin fannaru aula bihima." Setiap daging dan darah yang tumbuh dari makanan haram, maka tentu neraka lebih layak untuk keduanya. Kenapa? Karena hal ini, makanan haram akan memberikan dorongan dan energi untuk berbuat haram, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Sahal radhiyallahu anhu, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, "Man akala al-haram asat jawarihuhu sya'a am aba alima aulam ya'lam." Siapa saja yang memakan makanan yang haram, maka akan bermaksiatlah anggota tubuhnya, dia mau tidak mau, tahu ataupun tidak tahu. Jadi ketika seseorang memakan makanan yang haram, maka energi tubuhnya akan membawa dia untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dia sadar atau tidak, mau atau tidak mau. Begitu besarnya dampak daripada makanan yang haram tadi. Maka ancaman neraka ini tadi merupakan sesuatu yang sudah seharusnya menjadi perhatian bagi kita. Maka
Kenapa? Karena seburuk-buruknya tempat kembali adalah apabila kita dimasukkan kepada nerakanya Allah. Kita berlindung kepada Allah daripada hal tersebut. Kenapa? Jangankan khalid, jangankan kekal di neraka, seringan-ringannya azab yang ada di neraka adalah apabila telapak kaki kita ditempelkan ke kerikilnya neraka, maka isi kepala kita akan mendidih. Bagaimana kalau sehari, 2 hari, sebulan, setahun, dan seterusnya? Maka tentu siksa tersebut akan sangat-sangat menyakitkan. Begitu pula dengan makanan dan minuman yang ada di neraka, enggak ada yang bagus-bagusnya, enggak ada baik-baiknya. Dan ketika diceritakan, ketika ahli neraka mencoba untuk meminta minuman kepada ahli surga, wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma, ketika ahli neraka minta supaya dikasih air, kemudian apa kata penduduk surga? Sesungguhnya Allah mengharamkan hal tersebut, jadi tidak dikasih sekalipun setetes air. Akan tetapi dia nanti akan dikasih air yang mendidih, yang sangat menyakitkan. Begitu juga pula dengan makanannya. Makanannya adalah makanan yang berduri, atau dalam ayat lain adalah pohon zakum, yang mana kedua makanan ini sama sekali tidak bisa mengenyangkan dan juga tidak bisa menggemukkan. Makanan tadi ada hanya untuk menambah beratnya siksa yang diterima oleh penduduk neraka tadi. Maka kita semua berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Masyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat begitu banyaknya akibat daripada mengkonsumsi makanan-makanan yang haram tadi, tentu harusnya menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita, bagaimana supaya kita menghindari daripada memakan makanan yang haram tadi. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita terbiasa dengan makanan-makanan haram tadi. Jadi makanan haram itu bukan hanya homer, bukan hanya babi, bukan hanya anjing dan seterusnya. Jadi makanan haram itu ada 2. Ada yang haram di zat, ada yang memang haram secara zatnya, seperti tadi anjing, babi, homer dan seterusnya. Ada pula yang makanan haram karena li ghairi, karena faktor eksternal. Baik itu cara mendapatkannya, cara mengolahnya dan seterusnya. Seperti halnya misalkan harta yang dia dapat dari judi, atau harta yang dia dapat dari hasil mencuri, harta yang didapat dari hasil sogok menyogok, harta yang didapat dari hasil riba, yang mulanya halal menjadi haram. Kenapa? Karena tadi cara mendapatkannya yang tidak sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Masyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada apa yang telah kita sebutkan tadi, ada banyak lagi hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ancaman bagi orang yang terbiasa memakan makanan yang haram. Karenanya sekali lagi mari kita senantiasa membiasakan diri kita untuk memakan makanan yang halal saja. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan taufiknya kepada kita untuk menjaga kehalalan makanan yang kita makan. Apalagi di akhir zaman seperti ini, manusia sudah hampir tidak menghiraukan lagi antara mana yang halal dan mana yang haram. Inilah yang kemudian telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nas zamanun ma yubali ar-rajulu min aina asabal mal min hillin aw haramin." Akan datang suatu zaman seseorang tidak akan peduli lagi terhadap apa yang ia ambil, apakah itu dari yang halal ataukah yang haram. Dan semoga kita bukan termasuk dari orang-orang tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.